أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلقal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalbu kita, mari kita bacakan Al-Fatihah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas rahmat Allah kita dipertemukan kembali di channel ini, yaitu Baca TV Official dalam episode 4. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini semoga Tuhan berkenan menurunkan ilmunya kepada kita dengan mempermudahkan kepada kita untuk memahami, untuk mencintai kitabnya yang insya Allah kita akan baca serta belajar memahami isi yang terkandung di dalamnya, dan semoga Tuhan selalu memberikan kenikmatan hidup yang tiada putus-putusnya di dunia ini maupun di akhirat nanti kepada kita semua yang telah bergabung di channel ini. Amin, amin, amin ya rabbil alamin. Di episode 4 ini kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sekaligus insya Allah kita akan belajar memahaminya, insya Allah. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini kajian yang sangat luas dan dalam. Kalau sekedar baca, kedengarannya enak dan kedengarannya satu paket. Padahal ini tidak satu paket.
Bismillahi artinya dengan nama Allah, dan Allah itu adalah nama Tuhan, sementara Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah sifat Tuhan. Salah satu sifat Tuhan di antara sifat Tuhan yang 20 itu. Para ulama menyatakan begini, Al-Quran itu 30 juz, 6.629 ayat. Jika dirampingkan, cukup hanya satu surah saja, yaitu surat Al-Fatihah. Begitu dahsyatnya surat Al-Fatihah sehingga bisa mewakili 6.622 ayat, padahal surat Al-Fatihah hanya 7 ayat. Dan surat Al-Fatihah jika dirampingkan lagi, maka cukup dengan satu ayat saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim sehingga bisa mewakili satu buah atau satu kitab Al-Quran. Masih ada lagi, jika Bismillahirrahmanirrahim dirampingkan, maka cukup dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Tetapi tingkat keilmuan belum mentok sampai di situ. Masih ada yang terakhir. Jika huruf ba dirampingkan lagi, maka cukup dengan satu titik saja, yaitu titik ba. Titik ba itulah yang mengandung rahasia besar. Tetapi pada kesempatan ini saya belum mau membahas titik ba karena ini baru video saya yang keempat. Insya Allah nanti. Oke saudara, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi menjadi 3. Bismillah Ar-Rahman-Ar-Rahim, sesuai dengan posisinya di Asmaul Husna. Kita urut pelan-pelan dan satu persatu. Pertama, Bismillah, artinya dengan nama Allah. Bismillah ini tidak banyak dalam Al-Quran. Mari kita telusuri dalilnya atau ayatnya yang ada dalam Al-Quran. Pertama, saya ulangi, surat 11 Hud ayat 41. Saya baca teks Arabnya sekaligus terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi la'afurur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan dia berkata, dia ini maksudnya Nabi Nuh, dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, dalam kurung kapal tutup kurung, dengan dalam kurung menyebut tutup kurung nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya ulangi terjemahannya. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, dalam kurung kapal tutup kurung, dengan dalam kurung menyebut tutup kurung nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi perintah dari Nabi Nuh kepada kaumnya untuk naik ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah. Ini bismillah yang pertama. Sekarang bismillah yang kedua. Bismillah yang kedua ada di surat 27 An-Naml ayatnya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sesungguhnya dalam kurung surat tutup kurung itu dari Sulaiman, yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi saudaraku, banyak orang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama dibaca oleh Nabi Sulaiman. Tetapi kalau kita melihat Bismillah yang pertama tadi, yaitu surat Hud, ternyata yang membaca Bismillah itu Nabi Nuh, karena jenjang waktu antara Nabi Nuh sama Nabi Sulaiman itu duluan Nabi Nuh. Hanya bedanya di sini, yang Nabi Nuh baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la'afurur rahim. Artinya, nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di sini Nabi Nuh mensandingkan nama Allah dengan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sementara Nabi Sulaiman dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bedanya di situ. Untuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim, memang Nabi Sulaiman lah yang pertama-tama menulis dan membaca. Tapi kalau
Bismillah, kalau hanya bismillah saja, itu Nabi Nuh yang pertama kali. Ini dalilnya sangat jelas. Nah, kemudian yang satunya lagi di surat Al-Alaq ayat 1, di saat malaikat memerintahkan kepada Rasul untuk membaca, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, ini cuma bedanya di sini, ini kan sama-sama bis juga di sini. Bismi rabbikal ladzi. Jadi di sini nama Tuhan. Bismi rabbika. Di sini dengan nama Tuhan. Kalau yang tadi nama Allah, di sini malah nama Tuhan. Tapi sama-sama bis, sama-sama diawali dengan kalimat bis, huruf ba, sama-sama diawali dengan huruf ba. Yang menarik ketiga ayat ini adalah sama-sama bismi. Perbedaannya cuma satu. Nabi Nuh menyatakan bismillah. Nabi Sulaiman juga menyatakan bismillah. Hanya di saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama, atau di saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama, itulah yang malaikat suruh baca bismi rabbika. Bismi rabbika, atau dengan nama Tuhan. Kalau Nabi Nuh dengan nama Allah, sama dengan Nabi Sulaiman dengan nama Allah. Tapi coba perhatikan saudara, sama-sama bis ya. Yang tadi saya bilang sama-sama diawali dengan huruf ba, sehingga begitu dahsyatnya huruf ba, sehingga bisa mewakili satu kitab Al-Quran. Tetapi di atas huruf ba ada lebih tinggi lagi, yaitu titiknya huruf ba yang lebih rahasia lagi. Nah, pelajaran dari ketiga ayat ini, pelajaran yang kita ambil dari ketiga ayat ini tentang bismillah, di setiap pekerjaan harus diawali dengan bismillah berdasarkan ayat ini. Nah, kita mulai dari Nabi Nuh misalnya, atau contoh Nabi Nuh, awal berlayar itu, atau awal naik ke kapal, harus membaca bismillah. Artinya awal dimulainya suatu pelayaran. Nabi Nuh kan mau berlayar nih, nah, diawali dengan bismillah. Kemudian Nabi Sulaiman itu kan menulis surat kepada Ratu Bilqis. Nah, surat Nabi Sulaiman itu awalnya itu bismillah itu. Nah, sehingga menjadi wajib kepada kita mau melakukan suatu pekerjaan itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah saja cukup, dengan nama dipersingkat, perpendek. Nah, seperti huruf ba tadi, bismillah saja cukup. Kembali kepada Rasul, sama. Di saat malaikat menyuruh baca itu, apa yang dibaca? Yang dibaca ya
bismi rabbika ladzi itu bismi rabbika, sama-sama bismi. Lebih kuat lagi dari peristiwa Rasul diperintahkan untuk membaca, lebih kuat lagi bahwa awal suatu kegiatan itu diawali dengan bismillah atau bismi rabbika. Jadi nanti saudara yang memutuskan bahwa, atau saudara menyimpulkan bahwa bismillah ini siapa yang duluan, antara Nabi Nuh atau Nabi Sulaiman yang duluan. Tapi di surat, dengan dua surat tadi cukup untuk kita mengetahui bahwa ternyata Nabi Nuh lah yang pertama-tama mengucapkan kalimat bismillah. Karena itu duluan Nabi Nuh ketimbang Nabi Sulaiman dalam sejarah, begitu. Jadi pelajaran kita di kesempatan ini, saudara, saya akhiri sampai di sini saja dulu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Tuhan. Semoga Tuhan mempertemukan kita lagi di episode berikutnya. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.